kita sudah bersalawat, kemudian kita menyimak merhabaan, kemudian ikut berdoa. Mudah-mudahan pengantar tadi yang kita simak bersama, kita lantunkan bersama, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maknanya kecintaan kita kecuali kita mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, mari kita simak bersama ceramah. Insyaallah ini akan menjadi menambah keilmuan kita, kemudian selanjutnya kita praktikkan bersama dari dua ulama, dari dua kiai. Yang pertama dari Bapak Dr. Kiai Haji Mukhriz Sidki, beliau adalah Ketua Dai Muda Indonesia, dan alhamdulillah Pak Kiai Endang, beliau juga baru saja mendirikan pesantren tahfidz di daerah Karikil. Ya, jadi beliau punya pesantren tahfidz di Depok, kemudian baru saja mendirikan pesantren tahfidz di daerah Karikil, tidak jauh dari kita. Kita simak beliau terlebih dahulu. Untuk selanjutnya mohon perkenan selanjutnya setelah Pak Kiai Mukhriz, Pak Kiai Endang untuk melanjutkan ceramahnya yang diakhiri dengan doa. Hadirin rahimakumullah, mari kita simak bersama dengan seksama. Insya Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Mukhriz Sidki MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang sekarang tidak bisa hadir karena ada urusan sendiri, ya kita nggak tahu lah ya. Diundang nggak sih? Sama-sama kita hormati, kita muliakan gurunda kita Kiai Haji Endang Muhyiddin beserta para santri yang hadir di sini. Mata'anallahu tula hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dunya wal akhirah. Adik-adikku semuanya calon presiden, calon gubernur, calon menteri, wali kota, DPRD, pimpinan partai politik, kiai-kiai, ketua DKM Masjid Al-Hikam beserta seluruh pengurus yang dengan lelah letihnya membuat acara ini, mudah-mudahan lelah letih ini menjadi timbangan kebajikan untuk beliau di akhirat. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikam ada ya? Calon ahli sorga. Bapak-bapak donatur. Ini ada donaturnya nggak nih? Yang ngirim pisang, yang ngirim donat ada? Doain. Itu tuh yang dimakan tuh, salak semuanya. Allah ganti jadi makanan di sorga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena setelah ini ya Kiai mau ceramah, kita 10 menit aja. 10 menit. Kalau kita ditanya sebagai orang Islam, siapa pemimpin yang paling sukses, yang paling ditaati, yang paling berwibawa di hadapan rakyatnya? Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa suami yang paling baik, yang paling sukses membina keluarganya, anak dan cucunya, siapa dia? Baginda Nabi Muhammad. Kalau kita ditanya siapa orang yang paling baik ibadahnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa sahabat yang paling dicintai dan mencintai sahabatnya? Baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa penjual, pebisnis yang paling sukses dalam bisnisnya, paling terpercaya dalam urusannya? Tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad. Tapi nggak banyak yang mau usaha untuk nyari. Kenapa beliau baginda Nabi Muhammad SAW menjadi sesempurna itu? Beliau memang adalah manusia yang terlalu agung yang diutus kepada kita manusia. Beliau adalah manusia yang terlalu luhur untuk diutus kepada kita. Beliau manusia yang terlalu mulia untuk diutus kepada kita. Tapi kita jarang nanya, usaha kita sedikit untuk tahu kenapa beliau menjadi manusia yang seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Untungnya ada sahabat yang nanya. Kepada siapa nanyanya? Kepada istri baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang laki-laki, yang paling tahu tentang suami adalah istrinya sendiri. Ironis kalau kita pengen tahu tentang suami, nanyanya ke istri tetangga. Ada yang begitu? Ada sahabat yang nanya, wahai Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya singkat. Apa jawabannya? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Yang bisa dapat duit, ambil duit. Bismillahirrahmanirrahim. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Siapa yang maju? Maju. Ya, anak TPA boleh, anak santri boleh, maju. Ayo maju. Ayo. Ini santrinya Kiai nih. Cepet banget. Udah namanya siapa? Kelas berapa? Muhammad Rehan Saputra. Kelas berapa? Kelas 2 MTS. Ulang. Muhammad Rehan Saputra kelas 2 MTS. Ulang tadi hadisnya gimana? Karena khuluqul Quran. Artinya? Alak baginda Muhammad adalah Al-Quran. Cium tangan Kiai. Laporan. Untung ada yang nanya. Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah, jadi kalau kita pengen tahu bagaimana minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca Quran dari juz 1 sampai juz 30, Al-Fatihah sampai An-Nas, simpulkan kalau benar kesimpulannya, itulah cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen tahu bagaimana makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca Quran juz 1 sampai juz 30, simpulkan kalau benar kesimpulan kita, begitulah cara makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen tahu bagaimana tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca Quran dari juz 1 sampai juz 30, simpulkan kalau benar kesimpulannya, begitulah cara tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersahabat, bagaimana bersosial, bagaimana sama suami, bagaimana sama istri, bagaimana sama anak, bagaimana sama musuh, bagaimana sama yang kaya, bagaimana sama yang miskin, bagaimana sama pejabat, bagaimana sama rakyat. Baca Quran dari juz 1 sampai juz 30, Al-Fatihah sampai An-Nas, simpulkan kalau benar kesimpulan kita, maka itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa enggak? Kita ambil satu contoh biar gampang. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan istri-istrinya. Beliau adalah suami yang ketika wafat meninggalkan 9 istri. Berapa istri? Sebutin siapa? Sebutin. Lu pada langsung bapak-bapak begini. Mana nih?
Sebutin. Udahlah, tiga aja sebutin, tiga aja sebutin. Sebutin tiga aja. Lo jangan maju lagi lo. Panitia tolong dihitung berapa yang saya keluarin. Siapa namanya? Siti Aisyah. Tunggu dulu, nama ente siapa nih? Oh. Putra Fudoli. Putra Fudoli. Kelas berapa? Kelas kagak sekolah. Agak sekolah. Iya. Wah, jadi presiden. Ya, sebutin siapa? Nama istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minimal 3, minimal. Siti Hafsah, Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha. Terus siapa lagi? Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa lagi? Siti Aisyah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Salim lagi. Ibu mau. Oleh ibu-ibu majelis taklim tenang. Siap. Bentar, belum keluar pertanyaan. Ini jarang-jarang nih ceramah ngeluarin duit nih. Makanya 10 menit aja 1 jam habis nih duit. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat ninggalin 9 istri. 9 istri. Yuk kita aja 1 istri ribut mulu saban hari. Satu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan istri-istrinya, wahai sayangku, cintaku, belahan jiwaku. Marhaba wahai paduka, cinta kami, kekasih kami, dunia kami, akhirat kami. Ada apa wahai paduka memanggil kami? Aku mau bertanya kepada kalian. Kalian mau enggak kalau aku kasih kenikmatan dunia, kemewahan dunia, matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, segala gemerlap dunia aku berikan di hadapan kalian. Mau enggak? Ya kalau paduka mau ngasih sih alhamdulillah. Baik, kalau kalian mau menginginkan kehidupan dunia, kemewahan dunia, gemerlapnya dunia. Apa kata beliau? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau kalian menginginkan kemewahan dunia, kenikmatan dunia, gemerlapnya dunia, harta, permata, kalian menginginkan itu semua, aku akan berikan kepada kalian. Tapi setelah itu aku ceraikan kalian dengan sebaik-baiknya cerai. Pilih mana? Mau bersamaku atau mau aku berikan kemewahan dunia tapi kalian tidak bersamaku. Bersamaku tapi kalian tetap dalam keadaan seperti ini, miskin. Apa kata istri-istri beliau? Istri-istri beliau ummahatul mukminin radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau semuanya? Beliau menjawab, wahai paduka, wahai cintaku, wahai sayangku, untuk apa kami memiliki kemewahan dunia? Untuk apa kami memiliki emas dan permata? Untuk apa kami memiliki harta semua yang ada di hadapan kami, tapi engkau tidak bersama kami. Lebih baik engkau bersama kami, walaupun kami tidak punya apa-apa. Maka istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih untuk hidup miskin, tetapi tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 9 orang. Siapa yang sanggup begitu? Izinkan saya bertanya kepada istri Pak DKM. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Izinkan saya bertanya kepada istri Pak DKM. Saya bertanya kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikam. Kalau suami ibu sakit, 17 tahun sakitnya, bolong punggungnya karena diabetes, nggak bisa jalan, stroke. Lalu suami ibu mengatakan, sayangku, istriku, terima kasih telah merawatku selama ini. Aku beri pilihan kepada kamu. Kau bisa menjalani hidupmu dengan yang lain. Daripada kau terus bersamaku dalam keadaan seperti ini, kau boleh berpisah denganku jika kau menginginkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi sebelum engkau berpisah denganku, aku mau kasih info bahwa di depositoku ada 5 miliar. Silahkan kau pilih. Ibu-ibu pilih yang mana? Pilih misah dapat deposito apa pilih sama istri DKM ada, istri Pak DKM ada? Insya Allah ibu-ibu di sini akan menjawab. Insya Allah ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikam akan menjawab. Wahai sayangku, wahai suamiku tercinta, aku tidak pernah keberatan untuk menjaga dirimu dalam keadaan sakit. Walaupun kau sakit parah, tentu aku akan selalu bersamamu dan setia bersamamu. Tapi kalau boleh tahu, di mana depositomu itu? Maka untuk membuktikan, ibu,
Kalau pengen tahu apakah suaminya sayang sama ibu, nanti ketika ibu udah tua, udah mengsong mulutnya, udah jelek kulitnya, baru kita tahu apakah suami ibu sayang sama ibu. Kalau masih cakep, namanya masih cakep, masih mulus, senyum, jangankan suami ibu. Kalau ibu masih cakep, mulus, kulitnya bagus, senyum, jangankan suami ibu. DKM juga demen ngelihatnya. Entar kelihatannya entar. Kalau dalam keadaan keriput, mulutnya udah mengsong, ketawanya udah nggak enak, tapi dia masih bilang, ada apa sayangku? Jangan marah kepadaku. Kau mau apa sayangku? Aku ingin membahagiakan kamu. Berarti benar itu adalah suami yang sayang sama istrinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah 3 menit lagi berarti. Maka kita bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita bergembira? Kalau kita adalah tetangga, maka kita gembira karena Nabi Muhammad SAW lahir. Kenapa kita gembira sebagai tetangga? Karena beliau lahir. Karena beliau SAW pernah bersabda, khairu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Jangan sakiti tetangganya. Jangan musuhan sama tetangganya. Jangan ribut sama tetangganya. Kalau punya rezeki lebih, kalau punya makanan lebih, kasih ke tetangganya. Ini kata siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka enak kita hidup bertetangga. Ada di sini tetangga ribut sama tetangganya? Ada nggak? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahagiakan tetangganya, muliakan tetangganya, senangin tetangganya, jangan zolimin tetangganya. Udah tahu tuh tetangga lagi sakit gigi, kita punya motor RX King, kita geber tiap pagi. Kenapa kita bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau kita adalah tamu, maka kita akan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW kalau kita tamu? Karena beliau SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Tamu datang dari jauh, aqua juga kagak keluar, bibir sampai kering, suruh cerita aja. Kalau dia datang di waktu makan, tanyain udah makan apa belum. Kalau dia datang dari jauh, biarkan dia makan dulu, biarkan dia minum dulu. Itu wasiatnya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hidup bersosial atau di media sosial, maka kita akan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang merasa, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau nggak bisa ngomong yang benar, mendingan diem. Kalau nggak bisa komentar yang benar, jangan ngetik apa-apa. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, jangan komentar apa-apa di media sosial. Jelas apa enggak? Lalu sekarang orang saling hujat. Di mana umatnya Nabi Muhammad SAW? Di mana sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Sunnah apa yang mau kita pakai? Sunnah yang mana yang mau dipakai? Orang saling ribut satu sama lain, saling hujat satu sama lain. Hilang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Ibu-ibu sekalian, kalau ibu adalah seorang istri, ada santri-santri putri ya? Waduh, santri-santri putra yang ganteng-ganteng semuanya. Santri-santri putri yang biasa-biasa aja. Ibu-ibu, ini khusus buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu dengerin ini, kalau ibu-ibu adalah seorang istri, maka ibu harus bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, ibu-ibu ingetin, ibu. Kelihatan nggak dari sana? Ibu-ibu ya lo udah ya. Lu maju lagi lo. Tolong panitia ya dirembes ya. Kalau ibu adalah seorang istri, bahagialah dengan kelahiran Rasul SAW. Kenapa seperti itu?
Karena beliau mengatakan, hei suami-suami, hei bapak-bapak, hei kepala keluarga, khairukum linisa'ihim. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik untuk istrinya. Yang paling sayang untuk istrinya. Sebaik-baiknya kalian di sisiku adalah yang paling baik untuk istrinya. Paling nyenengin istrinya, paling gembirain istrinya. Ibu-ibu kalau pulang kira-kira suaminya bikin gedek apa bikin senang? Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling nyenengin istrinya. Khairukum. Ikutin bismillahirrahmanirrahim. Khairukum linisa'ihim. Khairukum linisa'ihim. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik untuk istrinya. Bu maju bu, majelis taklim al-hikam mana majelis taklim al-hikam? Maju majelis taklim al-hikam mana? Maju. Mana? Maju, jangan angkat tangan doang nih. Maju. Ini. Mana Pak? Ada enggak Pak? Maju Pak. Suruh maju Pak. Kalau ada duit yang ngomong gak ada yang bisa nolak udah. Waduh, ini siapa nih calon menteri ini siapa nih? Udah siapa namanya nih sayang? Coba ulang sayang yang tadi. Artinya Bu? Sebaik-baik engkau adalah yang paling baik untuk istri. Mau di kantong sebelah kanan atau kantong? Dua-duanya. Iya. Udah ya, jangan lama-lama ya. Lenyap, kandas juga nih dompet lama-lama. Kalau kita adalah seorang anak, kalau kita adalah keluarga, keponakan, sepupu, kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita gembira? Karena beliau mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Nyenengin keluarganya, gembirakan keluarganya, perhatikan keluarganya. Dan aku yang paling baik untuk keluargaku. Maka gampang deh kalau pengen ngikutin sunnah Nabi. Pulang ke rumah senang gak istrinya? Kalau istrinya lagi ngomel, bagaimana sikap kita sama istri kita yang lagi ngomel? Bagaimana sikap kita kalau istri kita lagi bete? Bagaimana sikap kita kalau anak-anak kita lagi bete? Buktikan, gembirakan keluarga kita. Gembirakan tetangganya, gembirakan temannya, gembirakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Terakhir untuk nutup. Sayyidina Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Satu ketika kehilangan sendal. Hilang sendalnya di masjid. Begitu hilang sendalnya di masjid nanya, "Na'lukum antum au na'li?" Itu sendal kalian atau sendalku? Ini sendal kami wahai Tuhan. Kalau begitu aku mau berdoa. Kenapa? Sendalku hilang. Qulu amin. Ucapkan amin, aku mau berdoa. Untuk mendoakan orang yang ngambil sendalnya. Lalu didoakan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Orang ini sahabat-sahabat yang lihat udah gedek banget. Ini siapa yang berani nyolong sendalnya Sayyidina Ibnu Mas'ud? Siapa yang berani nyolong sendal pembawa siwaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang berani nyolong sendal pembawa sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang berani nyolong sendal yang dengkulnya kata Rasul lebih berat daripada gunung Uhud derajatnya? Siapa yang berani? Akhirnya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku mau berdoa, ucapin amin. Siap wahai Tuhan, kita aminin. Apa yang didoakan? Ya Rabb, jadikan orang yang nyolong sendalku menjadi orang yang soleh. Jadikan orang yang nyolong sendalku menjadi orang yang taat ibadah, ahli ibadah. Ini sahabat yang ngedengerin sambil jawab amin pada geleng-geleng. Ini doa macam apa? Lagi dizolemin, lagi disakitin. Ternyata mendoakan kebaikan untuk yang dizolimi. Mendoakan kebaikan untuk yang menyakiti. Apa kata Sayyidina Ibnu Mas'ud? Aku berharap supaya kalau doaku dikabulkan, maka dia menjadi orang yang soleh. Dia akan menjadi orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau doaku dikabulkan, dia taat ibadah, maka dia akan menjadi salah satu orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Apa yang aku alami, yang penting Rasul senang. Senang dan sedihku untuk senangnya Rasul. Gembira dan tawaku, gembira dan tangisku untuk kesenangannya Rasul SAW. Maka kita mau bayar berapa supaya Rasul senang? Mau bayar berapa supaya Rasul gembira? 1 juta nggak pernah cukup, 10 juta nggak akan bisa bikin Rasul gembira. Bagaimana cara bikin Rasul gembira? Jangan ribut sama saudara.
Jangan ribut sama tetangga. Jangan ribut sesama muslim. Bantu kesulitan orang lain. Jangan kalau kita bikin KTP disusahin. Jangan kalau kita bikin SIM disusahin. Itu bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jelas apa enggak nih? Jelas apa enggak nih? Bu'ithtum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Kalian diutus untuk mudahin urusan orang, bukan nyusah-nyusahin orang. Paham apa enggak? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Gembirakan orang, mudahkan urusan orang, jangan nyusahin orang, jangan nyakitin orang. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, mendingan diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.